Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, mari bersama-sama kita awali kajian berbuka pada kali ini dengan selalu memperbanyak syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, atas limpahan karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengan nikmat dan karunia itu alhamdulillah di sore yang berbahagia ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ini, hadir di majelis yang insya Allah mubarakah. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh di sisinya. Amin. Salawat ma'assalam mari pula kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di sore yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan meraih surga dengan amal soleh di bulan Ramadan. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, dengan tema ini bagaimana kita mempersiapkan diri kita dengan mengerjakan berbagai amal soleh untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan yang spesial ya. Memang hanya dengan amal soleh seorang hamba tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Kita masuk ke dalam surga itu semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan wasilah amal soleh, derajat kita, keadaan kita di surga akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkaitan dengan tema ini atau makna ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita keadaan penduduk surga yang Allah tempatkan di surga Aden. Misalnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayatnya 23 dan 24. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Jannatu Adnin, yaitu surga Aden, surga sebagai tempat tinggal. Yadkhulunaha, mereka itu memasuki surga Aden. Siapa yang memasuki surga Aden? Waman solaha min abaihim
wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu mereka orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Jadi memang harus ada wasilahnya. Seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semata-mata dengan amal solehnya, iya, tapi dengan amal soleh yang kita kerjakan itu akan menempatkan derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Ar-Ra'd Allah sebutkan mereka memasuki surga Aden. Siapa mereka? Waman solaha, mereka orang-orang soleh, orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Min abaihim wa azwajihim, yaitu dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan dari keturunan-keturunan mereka, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga Aden. Maka jika kita menginginkan kita termasuk penduduk surga Aden, ngumpul dengan istri-istri kita, ngumpul dengan keturunan-keturunan kita, ngumpul dengan bapak-bapak kita, maka bareng bersama-sama keluarga besar tersebut kita mengerjakan amal soleh. Ini penting jemaah sekalian, karena janji Allah itu tidak akan pernah diingkari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menarik di dalam surga Aden, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, para malaikat itu masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu yang ada di surga. Apa yang dilakukan para malaikat? Salamun alaikum bima sobartum, keselamatan atas kalian karena kesabaran kalian ketika mengerjakan amal soleh. Hadir di majelis seperti ini, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, itu kalau ndak sabar ndak bisa. Nah, biasanya kalau masih awal gini kan masih softnya banyak yang longgar. Nanti kalau menjelang berbuka itu loh kok penuh gitu loh. Jadi nanti kalau menjelang berbuka penuh softnya. Maka kesabaran kita pada saat mengerjakan amal soleh akan menjadi penyebab kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Aden. Fani'ma uqbadar, kata Al-Quran, itulah sebaik-baik tempat kesudahan. Nah, ini dalil pertama jemaah sekalian berkaitan dengan amal soleh. Kemudian terkait dengan tema ini pula, bahwasanya yang menunjukkan amal soleh itu akan menjadi salah satu wasilah derajat seseorang di surga itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak mengerjakan amal soleh, enggan untuk mengerjakan amal soleh sebagaimana yang dilakukan oleh, yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya tempatnya adalah di dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir, orang-orang yang kufur dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Al-Quran? Allah sebutkan di dalam surat Fatir surat 35 ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahum yastarikhuna fiha, mereka orang-orang kafir itu berteriak di dalam neraka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ini yang berbicara Al-Quran. Orang-orang kafir itu akan berteriak di dalam neraka seraya mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka. Na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal, kami akan mengerjakan amal soleh yang berbeda dengan amal soleh yang dahulu kami kerjakan. Ma'asyiral muslimin, maknanya orang ini dulu itu sudah mengerjakan amal soleh menurut dia. Tapi amal soleh itu tidak memberikan manfaat bagi dirinya, barangkali yang dia kerjakan itu tidak meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kalau kita lihat di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke
18 ayat 103 sampai 105. Kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, akankah aku kabarkan orang-orang yang rugi perbuatan mereka dalam kehidupan dunia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yaksabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu mereka orang-orang yang mengerjakan, yaitu mereka orang-orang yang rugi perbuatan mereka dalam kehidupan dunia, sementara mereka menyangka telah melakukan perbuatan sebaik-baiknya. Ditafsiri oleh para mufassir, diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, salah satu yang masuk dalam golongan ini, dia mendapatkan kerugian, sia-sia perbuatannya di dunia, tapi dia menyangka telah melakukan perbuatan baik. Kata beliau, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Kemudian ahlul bid'ah, mereka orang-orang yang mengerjakan amal tetapi tidak sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Maka insya Allah ya, antum semua sudah paham bagaimana syarat diterimanya amal. Paling tidak ada dua ya. Nanti ada syarat sahnya amal, ada syarat kesempurnaan amal. Kalau syarat sahnya amal ya ikhlas dan ittiba ya. Ittiba, jadi kita mengikuti Rasul. Tapi kalau syarat kesempurnaan amal, kita bersegera mengerjakan amal tersebut. Kalau hari ini kita mampu melakukan kebaikan, kenapa harus menunggu nanti? Kenapa harus menunggu besok? Jadi penduduk neraka itu berteriak di dalam neraka. Maka dijawab oleh para malaikat, awalam nu'ammirkum ma tadzakkaru fihi man tadzakkar. Apakah belum cukup umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Umur kita jemaah sekalian, agar kita ini berpikir, agar kita ini memikirkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah belum cukup? Para ulama khilaf makna umur yang telah Allah berikan. Ada yang menyebutkan umur yang dimaksud itu 40 tahun. Jadi kalau umur 40 tahun kok masih enggan mengerjakan amal soleh, ya, kena ayat ini. Opo gurung cukup umur 40 tahun gitu. Dasar yang digunakan oleh para ulama yaitu surat Ahqaf surat 46 ayat yang ke-15. Bagaimana orang-orang yang dipanjangkan umurnya hingga umur mereka itu 40 tahun. Mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidaik. Itu kalau umurnya sudah 40 tahun. Pertanyaannya, Ustadz, kalau umur saya ini sudah lebih dari 50 tahun, kok saya belum istiqomah menjalankan kebaikan, gimana ini? Ya, gitu. Antum nanti silakan baca surat Ahqaf surat 46 ayat yang ke-15. Nikmatnya orang yang berdoa kepada Allah ketika umur mereka itu 40 tahun. Ternyata yang diminta itu bukan dirinya saja. Dia minta agar dirinya itu bisa bersyukur, kemudian orang tuanya itu menjadi orang hamba-hamba yang bersyukur, kemudian dia mendoakan generasi berikutnya. Itu surat Ahqaf nanti ayat yang ke-15. Sebagian mereka menyebutkan awalam nu'ammir, apakah belum cukup umur yang Allah berikan kepada kalian? Maksudnya 60 tahun. Jatahnya sudah habis gitu loh maksudnya. Kok belum juga taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian yang lain para ulama menyebutkan yang dimaksud awalam nu'ammir adalah umur 18 tahun. Yaitu ketika seorang itu sudah melalui usia balik. Mengapa keadaannya belum menjadi orang-orang yang taat kepada Allah? Dilanjutkan oleh para malaikat, waja'akumun nadhir, dan apakah belum datang kepada kalian seorang pemberi peringatan?
Maka ayat ini kemudian menyebutkan fadzuku fama lidzalimina min nasir, maka rasakan oleh kalian ya, azab Allah Subhanahu wa taala, dan bagi orang-orang yang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai hujjah betapa amal soleh itu memang betul-betul harus kita siapkan agar kita ini menduduki derajat yang tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian amal soleh yang bagaimana agar kita ini nanti dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kebaikan yang ada di surga. Di dalam satu riwayat yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Somit, dari sahabat Abu Dar, sahabat Abu Dar menceritakan ya, beliau pernah diberikan wasiat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ada amal soleh yang kalau dikerjakan ternyata amal soleh itu menjadi simpanan-simpanan di surga. Ungkapan sahabat Abu Dar, amaroni khalili Sallallahu Alaihi Wasallam bisab'in, kekasihku yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku dengan 7 amal, dengan 7 perkara, dan 7 amal ini merupakan simpanan yang ada di surganya Allah Subhanahu. Ikhwan fillah azakumullah, berkaitan dengan ini, amaroni khalili ya, kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepadaku. Kata para ulama, ucapan Abu Dar ini sebagai bentuk atau salah satu bentuk kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Artinya apa? Artinya tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa petunjuk. Semua yang ditinggalkan oleh Rasul itu sudah dijelaskan semua. Ini merupakan bentuk sikap kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya. Jadi sungguh keliru kalau sebagian orang mengatakan ada perkara yang aku hadapi ternyata tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran, tidak ada dalilnya di dalam As-Sunnah, maka keliru. Karena persoalan yang kita hadapi di dunia ini semuanya pasti sudah dijelaskan. Jika tidak kita dapati di dalam Al-Quran, pasti kita dapati di dalam As-Sunnah. Jika tidak kita dapati di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pasti akan kita dapati dari perilakunya para sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak istimbat hukum itu bisa diambil dari dalil tersebut. Sampai hari ini, afwan, kalau kita berbicara berkaitan dengan rokok, orang yang ahli hisab, ahli rokok maksudnya, itu pasti akan mengatakan mana dalil rokok yang kita dapati di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada. Yang namanya ad-dukhon, apakah disebut dengan rokok? Wong asap kok disebut dengan rokok? Lah hal itu kan bukan ranah kita jemaah sekalian. Yang bisa menjelaskan berkaitan dengan hukum rokok itu adalah ahlul ilmi. Para ulama sudah menjelaskan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Dalam penelitian manapun menyebutkan 70% akibat atau efek dari rokok itu menimbulkan kemudorotan bagi si perokok. Bahkan yang tidak ngerokok pun mendapatkan madorot. Dalil itulah salah satunya kemudian dijadikan istimbat penetapan hukum berkaitan dengan rokok. Artinya apa jamaah sekalian? Semuanya sudah dijelaskan di dalam syariat. Benar kalau kemudian Rasulullah itu merasa berat dengan keadaan umatnya, sangat menginginkan umat ini mendapatkan kebaikan.
karena kecintaan beliau kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kata Allah, benar-benar telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan kalian itu mendapatkan keselamatan, iman dan selamat, dan bersikap penyantun serta lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Itulah sifatnya Rasulullah. Kalau melihat umatnya tidak mendapatkan kebaikan, sedih beliau. Ya, makanya satu kali jamaah sekalian, ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul. Dia menceritakan, ya Rasulullah, saya baru saja mencium seorang wanita. Loh, tanyanya gitu jamaah sekalian. Lah kalau kita ya, dicurhati seperti itu, wancene awakmu gak jelas gitu. Ini dicurhati, ya Rasulullah, saya baru saja mencium seorang wanita. Apa kata Rasul? Ketika mendapatkan kabar itu, Rasul kemudian membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 114. Aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat. Ya. Kata Rasulullah dengan membacakan surat Hud tadi, dirikanlah olehmu sholat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang. Ya, kalau pagi berarti sholat subuh. Ya. Kalau siang berarti sholat duhur dan sholat asar. Kalau petang berarti nanti sholat maghrib dan isya. Nah, di situ mencakup di dalamnya. Mengapa? Kata Rasulullah, innal hasanati, karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan yudhibnas sayyiat, itu dapat menghapus perbuatan-perbuatan buruk. Ada orang datang cerita kepada Rasulullah, baru saja mencium, kata Rasul dirikan sholat. Gak nyambung, tapi ternyata benar. Karena dengan sholat itu kebaikan yang kamu lakukan, keburukan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rupanya orang yang tanya ini sholatnya agak bermasalah. Harapannya kalau dia mengerjakan sholat itu akan mencegah dirinya dari perbuatan faksa dan mungkar. Maka orang itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah perkara ini untuk Anda? Maka kata Rasul, tidak, perkara itu berlaku untuk seluruh umatku. Saking cintanya beliau kepada umatnya, seluruh perkara ini ya, berlaku juga untuk umat beliau. Ya. Maka kemudian sahabat Abu Dar menjelaskan 7 hal yang diperintahkan Rasulullah kepada beliau. Pertama, kata Rasulullah, ya, melalui lesannya Abu Dar tadi, amaroni, Rasulullah memerintahkan kepadaku bihubbil masakin, agar aku ini mencintai orang-orang miskin, wadunuwi minhum, dan dekat dengan mereka. Ikhwan fillah azakumullah, kalau antum kepingin mendapatkan surganya Allah, satu, cintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Siapa yang mengucapkan ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa cinta dengan orang miskin dan dekat dengan mereka itu menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surga? Karena peluangnya lebih besar kita masuk ke dalam surga. Mana dalil yang menyebutkan hal itu? Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadisnya 2409. Ya.
Sahabat Abdullah bin Salam menceritakan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, maka beliau disambut oleh kaum muslimin. Ya. Biasanya penyambutan itu pakai selawat apa jemaah sekalian? Tola'al. Nah, itu ya. Sebetulnya yang jadi masalah, yang jadi khilafnya justru terjadi pada ulama sirah. Yang ana fahami kayaknya yang menolak itu justru ulama sirah. Kalimat sholawat tola'al badru alallah dan seterusnya itu berkaitan dengan kalimat min saniatil wada. Ya. Kalau kita melihat kota Mekah dengan kota Madinah, Madinah itu berada di sebelah utaranya kota Mekah. Kalau Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, berarti posisi Mekah itu kan di selatannya Madinah. Ya pasti Rasul itu berasal dari selatan kemudian sampai di kota Madinah. Maka saniatil wada itu harusnya posisinya antara Mekah dengan Madinah. Ternyata kata para ulama tidak. Para ulama sejarah justru menyebutkan saniatil wada itu posisinya di belakang kota Madinah. Kalau penyambutannya Abdullah bin Salam menyebutkan memang beliau disambut, tapi apa yang dibaca oleh penduduk Madinah itu yang menjadi khilaf. Karena dalam syair itu ada pertentangan di kalangan para ulama sejarah. Walaupun Rasul itu menggunakan jalan yang beda, tetap posisinya dari selatan kota Madinah, tapi ini posisinya dari balik kota Madinah. Maka itu ditolak oleh para ulama sejarah. Apakah betul ucapan itu rojih sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat di waktu itu? Nah, Abdullah bin Salam menceritakan ketika Rasul sampai di kota Madinah, tidaklah aku melihat wajah beliau itu kecuali seorang yang siddiq, seorang yang jujur. Aku tidak melihat di wajah beliau itu wajah seorang pendusta. Kata sahabat Abdullah bin Salam, yang diucapkan Rasulullah SAW pertama kali ketika menginjakkan di kota Madinah, beliau kemudian bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah oleh kalian salam, wa'at imut to'am, berikan makan orang yang butuh makan. Siapa jamaah sekalian? Orang-orang miskin. Ternyata Rasulullah sampai di kota Madinah, yang diucapkan Rasul pertama, agar kita ini mencintai orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang miskin. Wa'at imut to'am, wasallu wan nasu niyamun, kerjakanlah oleh kalian sholat di saat manusia itu dalam keadaan tidur. Apa jamaah sekalian pesan Rasul? Hadis ini menyebutkan 3, hadis yang lain menyebutkan 4. Ya, nyambung silaturahmi satunya. Jadi kalau hadis ini menyebutkan kita diperintahkan untuk menebarkan salam, kemudian memberi makan orang yang butuh makan, ya tidak lain adalah fakir dan miskin. Kemudian kita mengerjakan sholat di saat manusia itu dalam keadaan tidur. Sholat apa yang dimaksud? Sholat malam. Kalau di Ramadan disebut dengan sholat taraweh. Antum baca nanti ya, di dalam kitab Zadul Ma'ad, kalau tidak salah halaman 378-an. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan salah satu yang memudahkan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pertemuan yang lalu sudah saya sebutkan kasratul istighfar bil ashar. Ditambahkan oleh Imam Ibnu Qayyim, sholat ketika manusia dalam keadaan tidur. Nah, kalau itu kita lakukan, kata Rasulullah, tadkhulul jannah bisalamin, masuklah kalian ke dalam surga dalam keadaan selamat. Jadi cinta kepada orang miskin dan dekat dengan mereka berpeluang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jamaah sekalian,
ucapan Rasulullah kepada sahabat Abu Dar, wa amaroni, dan kekasihku yaitu Rasulullah memerintahkan kepadaku, an angdura ila man huwa duni wala angdura ila man huwa fauqi, agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat orang yang berada di atasku. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan dengan mata pencarian dan urusan kita di dunia. Jangan melihat orang yang berada di atas kita. Antum jangan melihat orang yang miliaran, triliunan, nggak bisa syukur nanti. Ya, tapi lihat orang yang berada di bawah kita. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, nomor hadisnya 4132. Rasulullah SAW bersabda, ungduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian, kalian jangan melihat orang yang berada di atas kalian. Fa innahu ajdaru alla tajdaru nikmatallah, karena yang demikian itu kalian lebih mudah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua yang memudahkan kita dan itu menjadi simpanan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata sahabat Abu Dar, kalau ini cukup 7 nanti kita sampaikan 7 jemaah sekalian. Ya. Sahabat Abu Dar melanjutkan, wa amaroni an asilar rohim wa in adbarot, sambunglah olehmu tali silaturahmi meskipun kamu dibenci. Ya. Hukum asal silaturahmi itu bukan dengan kawan loh jemaah sekalian, tapi dengan orang yang punya hubungan nasab dengan kita. Nah, kemudian termasuk juga kata para ulama, hubungan pernikahan itu juga masuk di dalamnya. Sambung silaturahmi meskipun dia membenci kalian. Ya. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mempunyai kerabat, saya selalu berusaha menyambung ya Rasul silaturahmi, tapi dia selalu memutus. Saya selalu berbuat baik ya Rasul, tapi dia selalu berbuat tidak baik kepada saya. Saya berkata lemah lembut ya Rasul, tapi dia selalu berkata yang tidak baik. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasul, jika benar yang engkau ucapkan, engkau sama saja dengan memberi makan saudaramu itu debu yang panas. Dia diajak kepada surga, tapi dia memilih neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah jemaah sekalian, menyambung tali silaturahmi akan memudahkan, akan menempatkan diri kita di dalam surganya Allah, dan itu adalah simpanan-simpanan yang ada di dalam surga. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, wasiat Rasul berkaitan dengan amal soleh yang menjadi simpanan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amaroni alla as'ala ahadan syai'an. Kata Rasul ditirukan oleh sahabat Abu Dar, kekasihku berwasiat agar aku tidak meminta-minta kepada seorang pun. Maka ini menjadi peringatan keras. Hari ini kan inflasi itu lagi naik. Banyak saudara-saudara kita yang mengambil jalan pintas. Mojokerto ini kayaknya subur dengan itu. Hampir setiap pertigaan, hampir setiap perempatan itu pasti ada yang meminta-minta. Hati-hati jamaah sekalian, meminta-minta itu boleh pada beberapa golongan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kecualikan. Jika tidak, maka akan menjadi petaka bagi dirinya. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya
1719 Rasul pernah menyampaikan, aku ini hanya seorang bendahara. Nah, beliau mengungkapkan gitu karena memang kalau ada sodakoh, ya, kalau ada harta rampasan perang yang dititipkan kepada Rasul, itu pasti langsung dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Rasul itu tidak boleh menerima sodakoh, tapi kalau hadiah boleh. Ahlul bait juga demikian. Ya, jadi kalau tapi kalau ada ghanimah, ya, 1/5 dari harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya. Setelah beliau mengucapkan seperti itu, maka kata Rasul, barang siapa yang kuberi sodakoh, kemudian dia menerima dengan hati yang bersih, mudah-mudahan dia mendapatkan berkah dari harta itu. Tapi siapa yang kuberi karena meminta-minta, karena merasa kurang dari apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, maka ia seperti orang yang makan dan tidak pernah kenyang. Ya, makan terus tapi gak tahu kenyang, jamaah sekalian. Artinya di sini kalau memang posisi kita ini diberi, maka kita boleh menerima pemberian tersebut, ya. Sehingga Rasul mendoakan harta yang kita terima itu menjadi harta yang berkah, ya. Kemudian yang berikutnya termasuk wasiat Rasul kepada sahabat Abu Dar. Ini yang keberapa berarti ini? Yang ke-5. Rasul menyampaikan, kata sahabat Abu Dar, wa amaroni an akula bil haqqin wa in kana murron. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku ini berkata benar meskipun pahit, meskipun tidak enak, meskipun mendapatkan pertentangan. Jamaah sekalian, ini perintah, tapi perintah itu pun disebutkan oleh Rasul dalam riwayat yang lain dibutuhkan strategi agar tidak menimpa madharat pada kita. Riwayat yang lain menyebutkan kalau kita ini berbicara, meskipun pembicaraan itu kita butuhkan, ya, maka kata Rasul, jangan kau mengucapkan kebanyakan pembicaraan yang engkau butuhkan hingga engkau mendapatkan tempat yang pas untuk mengucapkannya. Karena berapa banyak orang yang mengucapkan sesuatu yang dia butuhkan tidak pada tempatnya, justru menjadi aib bagi dirinya. Seorang imam pada saat sholat hendak ditegakkan, imam itu pasti mengajak makmumnya untuk untuk merapatkan shaf, dan itu tempat yang pas. Tidak apa-apa diucapkan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis shalah. Ayo dirapatkan shaf, ya. Karena kesempurnaan sholat itu salah satunya adalah dengan merapatkan shaf. Boleh, itu tempat yang pas. Tapi hati-hati ketika kita mau mengucapkan satu kebenaran, tidak pada tempatnya, kadang-kadang justru menjadi madharat bagi diri kita. Rasul sampaikan dalam riwayat yang lain, ya, kalau kita mengucapkan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, hendaknya sesuatu yang kita butuhkan itu pas pada tempatnya. Karena berapa banyak orang yang mengucapkan perkara yang dia butuhkan tidak pada tempatnya, justru menjadi aib bagi orang tersebut. Yang berikutnya jamaah sekalian, yang ke-6, wa amaroni alla yakhofa fillahi laumatal laim. Kata sahabat Abu Dar, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku agar aku takut kepada Allah, agar aku tidak takut
kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Nah, ini persis seperti firman Allah di dalam surat Al-Maidah yang berkaitan dengan kaum yang Allah cintai dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah itu menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum an dini, barang siapa yang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, kelak Allah Subhanahu wa taala akan datangkan satu kaum yang mereka itu mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Bagaimana kaum yang dicintai oleh Allah dan mereka juga mencintai Allah? Adzillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Mereka itu senantiasa memuliakan, bersifat lemah lembut kepada orang-orang mukmin dan bersifat keras kepada orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka senantiasa berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumatal laim, mereka itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Ya, karena keteguhan di dalam menjalankan sunnah kadang-kadang banyak yang mencela. Makanya pantas Rasul sampaikan, orang yang memegang sunnah di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Itu yang ke-6. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, wa amaroni, kata sahabat Abu Dar, kekasihku Rasulullah memerintahkan kepadaku, an aktsira min qauli la haula wala quwata illa billah, agar aku senantiasa mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, fa innahunna min kanzin tahtal arsy, karena semua amal soleh tadi di atas itu merupakan simpanan-simpanan yang ada di surga. Fadol jamaah sekalian, buka kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah ta'ala. Beliau punya kitab Fadhail Al-Arba'u Kalimatil Arba', keutamaan 4 kalimat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa allahu akbar. Tapi nanti beliau mengemukakan beberapa dalil berkaitan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ternyata luar biasa zikir yang disebutkan, ya, yang diajarkan Rasul kepada kita. Orang yang mengucapkan kalimat 4 tersebut, apalagi ditambah la haula wala quwata illa billah, keadaannya, ya, akan betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai closing statement jamaah sekalian, penutup pada kegiatan taklim kali ini, ya, ada seorang sahabat Auf bin Malik radhiyallahu an, di masa Rasulullah SAW, ya, anaknya itu ikut perang bersama Rasulullah, tapi para sahabat itu sudah kembali bersama Rasul. Putranya Auf bin Malik belum kembali. Maka dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, putraku itu ikut berperang bersama Anda. Seluruh kaum muslimin sudah kembali, tapi putraku belum. Gimana ini ya Rasul? Maka Rasul sampaikan, wahai Auf, perbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Sudah pulang kamu, perbanyak kalimat itu. Istrimu juga diajak untuk membaca kalimat itu. Maka pulanglah Auf bin Malik. Sampai di rumah ditanya oleh istrinya, apa yang disampaikan Rasul wahai suamiku kepada Anda? Rasul memerintahkan kita agar kita memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Hanya itu, hanya itu. Ikhwan fiddin azakumullah, suami istri ini tadi sambil menunggu putranya, dia memperbanyak kalimat itu hingga tengah malam.
Pas posisi tengah malam ada yang mengetuk pintu. Nah, mengucapkan salam, dijawab siapa? Ternyata putranya. Nah, ketika putranya datang ternyata membawa banyak harta rampasan perang. Maka sang ayah tanya, bagaimana mungkin tempat kamu ditawan ya, sampai ke rumah ini kan jauh, kok sudah sampai di rumah? Sang putra kemudian cerita, sesungguhnya diriku ditawan oleh musuh, diikat dengan ikatan yang sangat kuat. Ketika aku ingin melepaskan, ikatan itu semakin kuat. Dalam kondisi yang pasrah, tiba-tiba ikatan itu menjadi kendor dengan sendirinya. Ikhwan fillah azakumullah, rupanya doa yang dibacakan oleh orang tuanya dengan pasrah tawakal kepada Allah, mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, itu ngefek kepada putranya. Semakin kendor, akhirnya aku bisa melepaskan diri. Dan ternyata waktu itu banyak harta rampasan perang. Kata sang ayah, bagaimana mungkin engkau membawa harta rampasan perang sendiri berupa domba sekian banyak sampai rumah? Maka sang putra mengatakan, aku seolah-olah diangkat oleh orang yang memiliki sayap kemudian diantarkan ke rumah ini. Saking senangnya Auf bin Malik, keesokan harinya dia langsung pagi-pagi datang ke rumahnya Rasul. Belum mengucapkan kalimat apa-apa, Rasul kemudian menyampaikan, wahai Auf, telah turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Tolak. Ayat yang kedua dan ayat yang ketiga berkaitan dengan kasusmu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki yang tidak dia sangka-sangka. Saking senengnya Auf bin Malik tadi, kemudian dia mau kembali dipanggil oleh Rasul. Kalimat itu adalah simpanan di antara 99 ucapan kenabian. Masya Allah jamaah sekalian. Pantas kalau kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat ini beliau menyampaikan kepada sahabat Abu Dar yang sesungguhnya 7 perkara tadi, dimulai dari cinta kepada orang-orang miskin dan dekat dengan mereka sampai ucapan la haula wala quwata illa billah. Kalau itu mampu kita lakukan, insya Allah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Ar-Ra'd tadi, orang-orang yang mengerjakan amal soleh maka mereka akan dimasukkan ke dalam surga Aden bersama bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, keturunan-keturunan mereka. Para malaikat kemudian mendatangi seraya mengucapkan salam keselamatan untuk penghuni surga Aden. Ikhwan fiddin azakumullah, mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini betul-betul ya, sebagaimana tema yang sudah disampaikan, yaitu meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan amal soleh. Ramadan kita kali ini betul-betul kita isi dengan berbagai macam amal soleh sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga dan menempati derajat yang tinggi. Kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Sudah hampir masuk waktu berbuka. Barangkali ada hal yang kurang pas, itu semata-mata dari kesalahan kami sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.